Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Putri Rejeki, di mana di sini saya akan memaparkan hasil skripsi saya, di mana yang berjudul Gambaran Karakteristik Tuberkulosis Anak berdasarkan sistem scoring pada pasien Rumah Sakit Bayangkara Indramayu pada bulan Januari sampai Desember 2019. Untuk latar belakangnya, di mana TB itu merupakan penyakit infeksi menular yang banyak didapatkan di negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, dan biasanya itu terjadi pada anak maupun pada orang dewasa. Berdasarkan data WHO tahun 2018, sebanyak 10 juta kasus TB di seluruh dunia, dan tingkat kematian mencapai 1,5 juta per tahun. Indonesia memiliki prevalensi kasus TB yang sangat tinggi, menduduki posisi ketiga setelah India dan Cina. Untuk TB anak, berdasarkan data WHO pada tahun 2018, sebanyak 1,1 juta kasus anak-anak di Indonesia, di mana untuk umurnya itu 0 sampai 14 tahun. Angka kematian pada anak mencapai 230.000 kasus. Untuk rumusan masalah, di mana bagaimana gambaran karakteristik TB anak rawat jalan berdasarkan sistem scoring pada pasien Rumah Sakit Bayangkara Indramayu bulan Januari sampai Desember 2019. Untuk tujuan masalahnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dari gambaran karakteristik TB anak berdasarkan sistem scoring pada pasien Rumah Sakit Bayangkara Indramayu bulan Januari sampai Desember 2019. Manfaat akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti tentang bagaimana gambaran karakteristik klinis kejadian TB anak berdasarkan sistem scoring di Rumah Sakit Bayangkara Indramayu 2019. Manfaat praktis, itu hasil penelitian ini dapat menjadikan gambaran mengenai penegakan diagnosis TB anak berdasarkan sistem scoring sehingga penata laksanaan TB anak tepat sasaran. Dengan demikian, dapat mengurangi dari angka mortalitas anak. Subjek penelitian ini adalah data rekam medis pasien yang terdiagnosis TB anak di Rumah Sakit Bayangkara Indramayu bulan Januari sampai Desember 2019. Untuk populasi penelitian, populasi target yaitu seluruh pasien yang terdiagnosis TB anak. Untuk populasi terjangkau yaitu seluruh pasien yang terdiagnosis TB anak di Rumah Sakit Bayangkara Indramayu bulan Januari sampai Desember 2019. Untuk kriteria inklusi, yaitu data rekam medis yang tepat meliputi pasien yang terdiagnosis TB dengan adanya parameter sistem scoring dan pasien yang berusia kurang dari 14 tahun. Untuk kriteria eksklusi, yaitu data rekam medik yang tidak lengkap, yang tidak terdapat parameter sistem scoring, pasien anak dengan HIV positif. Teknik pemilihan sampel yaitu di mana diambil dari data rekam medis Rumah Sakit Bayangkara Indramayu yang mewakili seluruh populasi. Sampel yang diambil dengan menggunakan teknik total sampling, sehingga sampel yang digunakan adalah seluruh pasien TB anak yang terdiagnosis. Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif untuk mengetahui gambaran karakteristik TB anak berdasarkan sistem scoring pada pasien. Pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari data rekam medis pasien TB di Rumah Sakit Bayangkara Indramayu bulan Januari sampai Desember 2019. Variabel penelitian yaitu parameter sistem scoring dan jumlah skor dari sistem scoring TB. Pada pasien Rumah Sakit Bayangkara Indramayu tahun 2019 itu diperoleh 69 pasien TB anak yang telah memenuhi dari kriteria inklusi dan eksklusi dari 148 pasien TB anak. Karakteristik TB anak berdasarkan umur, yaitu pada umur 0 sampai 4 tahun yaitu sebanyak 42%, 5 sampai 9 tahun yaitu sebanyak 46%, 10 sampai 14 tahun yaitu sebanyak 12%. Di mana di sini bisa dilihat paling banyak itu pada umur 5 sampai 9 tahun yaitu sebanyak 46%. Karakteristik TB anak berdasarkan jenis kelamin, pada laki-laki yaitu sebanyak 32%, pada perempuan sebanyak 68%. Di Rumah Sakit Bayangkara ini mayoritas itu banyak berjenis kelamin perempuan. Karakteristik TB anak berdasarkan sistem scoring, yaitu lebih dari sama dengan 6 sebanyak 74%, kurang dari 6 sebanyak 26%. Di sini bisa dilihat di mana mayoritas banyak dengan nilai skornya itu lebih dari sama dengan 6 sebanyak 74%. Menurut Farsida dan kawan-kawan 2020 yang menyatakan bahwa scoring TB lebih dari 6 lebih banyak dibandingkan sistem scoring TB kurang dari 6.
di mana sistem scoring anak didiagnosis TB bila skornya itu lebih dari sama dengan 6 dengan skor maksimalnya itu 13. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pasien TB anak memiliki skor sesuai dengan penegakan diagnosis. Dari data menunjukkan bahwa tidak semua hasil uji tuberkulin pada anak yang terdiagnosis TB tidak menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dipengaruhi oleh mekanisme dari tes uji tuberkulin itu sendiri. Menurut Udayanti tahun 2018, penegakan diagnosis TB pada anak mengalami kemajuan teknologi, yaitu menggunakan aplikasi yang disebut dengan S-scoring, di mana S-scoring ini berisi tentang item sistem scoring TB anak. Pada penelitian Naufal 2013, menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara overdiagnosis TB anak dengan tidak tersedianya formulir scoring TB anak. Hal ini membuktikan bahwa adanya parameter sistem scoring TB anak dapat membantu tenaga kesehatan untuk mendiagnosis TB pada anak. Meskipun tidak semua pelayanan kesehatan di Indonesia mempunyai pemeriksaan parameter yang terdapat pada scoring. Untuk keterbatasan pada penelitian ini, dalam penelitian ini, penulis menghadapi ada beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi dari kondisi penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut yaitu rekam medik yang tidak lengkap dan tidak terdapat parameter sistem scoring, sehingga data yang diperoleh sebanyak 69 rekam medis dikarenakan banyak sampel yang tereksklusi. Kesimpulannya, di mana dari hasil evaluasi parameter sistem scoring dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pasien yang didiagnosis TB memiliki hasil evaluasi lebih dari sama dengan 6, sehingga penegakan diagnosis dengan menggunakan sistem scoring masih dapat digunakan di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.